Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Masih bersama dengan Ibu Hilda. Anak-anak, untuk di bab 10 ini, menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang kedua, memahami manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang ketiga, memahami dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang keempat, memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Anak-anak, apakah yang terlintas di dalam pikiran Anda sekalian saat melintasi jalan raya? Apakah kamu ingin cepat sampai ke tempat tujuan? Atau apakah kamu selalu berhati-hati dan memikirkan keselamatanmu dan orang lain di jalan raya? Baik, kita akan mulai ya. Keselamatan dalam berkendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara. Jika seseorang melakukan usaha untuk berlaku secara arif dan bijak di jalan, itu akan lebih menjaga keselamatan antara dirinya sendiri dengan orang lain yang pengguna jalan yang lainnya. Sehingga anak-anak, keselamatan di dalam berkendara itu sangat-sangat harus dibutuhkan dan diperhatikan. Yang kedua, manfaat keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Menurut pendapat Ananda, apakah gunanya peraturan lalu lintas itu? Mengapa pengendara motor wajib memakai helm dan pengendara mobil wajib memakai sabuk pengaman? Apakah ada yang tahu alasannya kenapa? Baiklah, seorang pengendara motor wajib memakai helm SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Helm SNI memiliki keunggulan yaitu melindungi kepala dari debu dan kotoran, mengurangi atau meminimalkan resiko apabila terjadi kecelakaan. Penggunaan helm SNI ini adalah helm yang berupa helm yang menyeluruh yang menutupi bagian seluruh kepala, sehingga penggunaan helm SNI ini diharapkan dapat mengurangi cedera atau mengurangi resiko benturan terhadap kepala pada saat terjadinya kecelakaan. Kemudian yang kedua, pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman yang bermanfaat untuk mengurangi resiko apabila terjadi kecelakaan, mencegah kepala pengemudi terbentur kaca depan dan badan ke setir. Baiklah anak-anak, di dalam berkendara memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, seorang pengendara itu ingin sampai tujuan dengan selamat. Pengguna jalan raya, baik pengendara sepeda motor, dan mobil maupun angkutan umum wajib menaati rambu-rambu lalu lintas agar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Biasanya anak-anak, ketika kalian ada di jalan raya atau di tikungan atau dimanapun itu, di jalan kampung pun juga selalu ada beberapa gambar rambu-rambu lalu lintas. Dan di situ setiap gambar yang terpampang di pinggir jalan raya ataupun di jalan kampung itu memiliki arti, ya.
Untuk itu, kita nanti akan belajar pada rambu-rambu lalu lintas apa saja yang ada di jalan raya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tingkat kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa aja, baik yang muda maupun dewasa ataupun orang tua. Perlu ditingkatkan kesadaran yang tinggi akan budaya tertib berlalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Yang ketiga adalah mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya tertib berlalu lintas, tingkat pelanggaran pun akan semakin berkurang. Contohnya, apabila kita memakai mesin knalpot yang berstandar nasional, tidak akan mengganggu konsentrasi pengendara motor lainnya. Dan masih banyak lagi anak-anak yang kemudian anak-anak, dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, ini yang sering terjadi. Kecelakaan sering terjadi di mana-mana dan tidak hanya melibatkan angkutan umum yang besar, tetapi juga bisa menimpa pengendara motor dan pejalan kaki. Kok bisa ya? Kita lihat. Nah, di sini kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di kota-kota besar disebabkan kurangnya kesadaran setiap pengguna jalan raya untuk menaati peraturan dan rambu-rambu. Nah, di sini ada faktor penyebab yang sering terjadinya kecelakaan di jalan raya. Yang pertama adalah faktor emosi. Seiring bertambahnya pengendara mobil mengakibatkan jarak dan waktu tempuh menjadi semakin lama. Akibatnya, sesama pengendara tidak bisa sabar, menahan emosi, dan saling kebut-kebutan di jalan raya. Ini faktor emosi ini akan sering muncul terjadi apabila macet melanda. Betul tidak? Kemudian yang kedua adalah faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi pengendara mobil dalam menghadapi situasi di jalan raya. Sebagian besar kemampuan pengendara lanjut usia tidak sebanding dengan kemampuan psikomotornya. Jelas ya anak-anak ya? Kemudian yang ketiga adalah faktor gangguan di jalan. Ada banyak faktor gangguan di jalan raya secara tiba-tiba, seperti pohon tumbang yang biasanya terjadi pada saat musim hujan dengan angin yang kencang. Kemudian anak-anak, harus ada cara untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Dengan cara bagaimana? Misalkan pejalan kaki. Pejalan kaki ini wajib menyeberang menggunakan zebra cross agar keselamatan di jalan raya agar tetap tertib. Yang kedua, penumpang angkutan umum. Penumpang angkutan umum seperti bis Transjakarta wajib menunggu di tempat pemberhentian bus yang dinamakan adalah halte. Ya. Dan yang ketiga adalah pengendara kendaraan pribadi. Nih, pengendara mobil tidak diperbolehkan menyetir dalam keadaan mengantuk karena akan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain di jalan raya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi tentang keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Apabila di dalam slide tersebut akan ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi melalui WA Group BCOK. Baiklah anak-anak, setelah materi disampaikan, silakan kalian kerjakan lembar kerja keselamatan di jalan raya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian tulis jawaban dengan rapi yang sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, dan jangan lupa silakan kirim dan upload ke Google Classroom yang ada di kelas kita. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya.
Tetap sehat, tetap semangat, dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.